Halo guys, di video ini kita akan membahas sesuatu yang berbeda. Kita akan membahas sejarah mengenai teknologi dan dimulai dari AMD. Semoga kalian suka. Bayangkan di tahun 2015 di dunia PC, satu nama terasa sangat dominan, Intel. Sementara itu, satu nama lain perlahan menghilang dari radar gamer dan entusias. Nama itu adalah Advanced Micro Device atau yang kita kenal sebagai AMD. Tapi yang banyak orang nggak tahu, perjalanan mereka sangatlah liar. Mulai dari menjadi pembantu Intel, menciptakan inovasi yang mengubah dunia, hampir bangkrut total, hingga akhirnya bangkit kembali dan mulai mencoba memukul balik sang raksasa. Jadi duduk santai dan mari kita bahas sejarah singkat bagaimana AMD berdiri dan bertahan tiap era yang berbeda. Semua bermula di Sunnyvale, California, tahun 1969. AMD didirikan oleh Jerry Sanders bersama 7 rekannya. Mereka sebenarnya bisa disebut saudara dengan Intel karena memiliki akar yang sama, yaitu Fairchild Semiconductor, pusat inovasi silikon terbesar saat itu. Terlahir hanya 1 tahun setelah Intel. Awal berdiri, AMD hanyalah perusahaan kecil, pembuat chip logika. Di era 80-an, mereka bahkan menjadi bayangan dari Intel karena permintaan pasar yang tinggi. IBM memaksa Intel memberikan lisensi teknologinya kepada AMD. Hasilnya, AMD memproduksi versi resmi prosesor Intel. Namun hubungan kakak beradik ini retak. Memasuki era 90-an, Intel ingin memutus jalur hidup AMD. Mereka habis-habisan di pengadilan untuk melarang AMD menggunakan arsitektur x86. Beruntung, AMD mereka memenangkan perang hukum tersebut dan memutuskan untuk berdiri di atas kaki sendiri. Karena tidak lagi diberi desain oleh Intel, AMD terpaksa melakukan hal yang dianggap mustahil, membuat desain mereka sendiri dari nol. Lahirlah chip seperti K5 dan K6. Puncaknya terjadi di tahun 1999 saat AMD merilis prosesor K7 legendaris mereka bernama Athlon. Choose the PC with Intel Pentium 3 or the one with the new AMD Athlon processor. Many people. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, AMD berhasil mengalahkan performa Intel di berbagai benchmark. Mereka bahkan memenangkan balapan 1 GHz pertama di dunia, mengalahkan Intel hanya dalam hitungan hari. Lalu pada tahun 2003 muncul momen revolusioner. AMD memperkenalkan arsitektur 64-bit lewat Athlon 64. Intel yang saat itu merasa sombong, akhirnya justru terpaksa ikut mengadopsi standar 64-bit milik AMD. Bayangkan, perusahaan yang dulu hanya dianggap peniru, justru sekarang menjadi pemimpin yang diikuti oleh sang raksasa. Di tengah kejayaan, tahun 2006, AMD mengambil keputusan beresiko. Mereka mengakuisisi ATI Technologies, pemilik brand kartu grafis Radeon. Tujuannya sangat visioner. AMD ingin menggabungkan kekuatan CPU dan GPU dalam satu ekosistem yang disebut APU. Masalahnya, akuisisi ini sangat mahal. Begitu mahal hingga menguras habis kas perusahaan. Dan inilah awal dari badai besar yang hampir menenggelamkan mereka. AMD mencoba bangkit dengan merilis arsitektur bernama Bulldozer. Harapannya tinggi, namun realitanya pahit. Chip ini gagal total, performanya kalah jauh, tapi konsumsi dayanya sangat boros dan panas. Intel mendominasi pasar CPU dan Nvidia menguasai pasar GPU. Harga saham AMD anjlok ke titik terendah. Banyak analis memprediksi bahwa AMD tidak akan bertahan lama. Perusahaan ini sudah berada di bibir jurang kebangkrutan. Tahun 2014, di tengah masa-masa tergelap, seorang wanita dengan PC baja resmi menjadi CEO AMD. Dia adalah Dr. Lisa Su, seorang insinyur jenius yang paham betul isi dari silikon yang mereka buat. Banyak yang meragukan kemampuan saat itu, tapi di balik layar, Lisa Su menghentikan semua proyek yang tidak efisien dan memfokuskan seluruh tim untuk membangun suatu proyek rahasia yang akan menentukan hidup atau mati perusahaan. Nama proyek itu adalah Zen. Tahun 2017,
dunia PC terhenti sejenak. AMD merilis Ryzen dengan jumlah core yang lebih banyak, performa yang sangat kompetitif, dan harga yang jauh lebih masuk akal. Ryzen langsung mengubah peta persaingan. Intel yang selama bertahun-tahun merasa nyaman di atas singgasana tiba-tiba panik. Mereka dipaksa untuk meningkatkan jumlah core dan mempercepat inovasi mereka. AMD bukan cuma kembali, mereka bangkit dengan kekuatan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Meski telah bangkit dari ambang kehancuran, di dunia teknologi bukanlah tempat yang mudah ditaklukkan. Secara angka, Intel masih menjadi raja di pasar global dengan menguasai sekitar 70% pangsa pasar CPU dunia pada tahun 2015 hingga 2016. Namun, dominasi mutlak Intel kini tidak lagi berjalan tanpa perlawanan. AMD telah bertransformasi menjadi pesaing yang sangat tangguh di sektor-sektor strategis. Mereka mulai menjadi pilihan bagi para gamer dan konten kreator yang haus akan performa multicore. Di dunia konsol, mereka hampir tanpa lawan dan memasok chip untuk PlayStation 5 dan Xbox Series. Dan di sektor data center, lini FPYC, mereka terus menggerogoti dominasi Intel di pasar perusahaan besar dunia. Dari sebuah perusahaan yang hampir bangkrut dan dilupakan, AMD berhasil membuktikan bahwa mereka bukan lagi sekedar bayangan Intel. Meski belum menjadi pemimpin pasar secara keseluruhan, kehadiran AMD sangatlah krusial. Tanpa perlawanan AMD, mungkin kita masih akan terjebak dengan inovasi prosesor yang lambat dan harga yang terus melambung tinggi. Persaingan ini bukan lagi siapa yang benar-benar menghancurkan siapa, melainkan tentang bagaimana raksasa ini saling memaksa satu sama lain untuk terus berinovasi demi kita para pengguna. Perang silikon ini masih jauh dari kata usai. Dan bagi kita para konsumen, inilah era terbaik menjadi penikmat teknologi. Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah strategi AMD cukup untuk terus menggoyang dominasi Intel? Ataukah Intel akan kembali menjauh dengan inovasi terbaru mereka?